warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di rumah. Bagaimana keadaan kalian? Sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari fungsi sosiologi yang lain. Sebelumnya kalian sudah mempelajari dua fungsi sosiologi, yaitu fungsi dalam bidang penelitian dan dalam bidang pemecahan masalah sosial. Pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari fungsi sosiologi yang lainnya, yaitu fungsi dalam bidang perencanaan sosial dan pembangunan sosial. Harapannya setelah ini kalian dapat menjelaskan kedua. Untuk itu, cek terus videonya, simak terus videonya, perhatikan penjelasannya. Apabila ada yang tidak paham, kita diskusikan. Oke, tonton terus video. Fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat part 2. Pada kesempatan kali ini, fungsi sosiologi dalam masyarakat yang akan kita bahas adalah dalam bidang pembangunan sosial dan dalam bidang perencanaan sosial. Kita bahas yang pertama dalam bidang pembangunan sosial. Pembangunan di sini spesifikasinya itu terhadap bidang sosial. Jadi pembangunan sosial dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terencana. Artinya perubahan sosial itu memang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi ekonomi. Itu melalui pembangunan sosial ini semua bidang tersebut ditingkatkan sehingga taraf hidupnya lebih baik. Pada pembangunan sosial itu terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap. Data-data ini merupakan data-data sosial. Seperti dengan judulnya, data sosial. Data-data tersebut dapat berupa pola interaksi, baik itu interaksi antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dan kelompok. Bisa juga termasuk data tentang adanya kelompok sosial dalam masyarakat, kemudian interaksi dalam kelompoknya, faktor-faktor yang menyebabkan pengelompokan di masyarakat. Kemudian pada tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Nah, ini merupakan tahap inti dalam pembangunan sosial. Pada tahap pelaksanaan, perencanaan tadi yang sudah kita lakukan, kita implementasikan di tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi, pengawasan ini berguna untuk nantinya pada tahap ketiga, yaitu ketika setelah pelaksanaan, kita bisa melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial pembangunan. Di tahap ini juga kita bisa mengevaluasi berhasil tidak sih perencanaan dan pembangunan yang sudah kita lakukan itu. Dan di tahap evaluasi ini juga dapat diidentifikasi, dianalisis dampak apa saja yang dihasilkan dari pembangunan sosial yang sudah kita lakukan. Berikutnya, perencanaan sosial. Perencanaan sosial ini diartikan sebagai, dalam tanda kutip ya, alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, perencanaan sosial ini disusun atas dasar kenyataan yang faktual. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya ya, masyarakat ini merupakan subjek yang dinamis. Artinya selalu berubah-ubah, tidak pernah stagnan. Artinya selalu terdapat perubahan sosial.
baik dari segi tingkah lakunya, kemudian pola interaksinya. Seperti yang kita alami sekarang, perubahan dalam pola interaksi khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Yang awalnya kita menggunakan metode tatap muka langsung di kelas, sekarang menggunakan metode daring. Nah, ini merupakan perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yang seperti kita alami saat ini adalah adanya pandemi. Nah, perubahan-perubahan sosial ini yang melatar belakangi adanya perencanaan sosial. Kenapa perlu dilakukan perencanaan sosial? Yaitu untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Seperti yang saya contohkan, masih tentang COVID ya. Jadi, ketika terjadi pandemi ini, timbullah sebuah masalah, yaitu kegiatan pembelajaran kemarin sempat terjeda ya. Akhirnya kita mengalami masa jeda kalender pendidikan. Kita tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran kurang lebih waktu itu di awal dilakukan lockdown ya, sekitar 2 minggu pertama. Nah, karena adanya sebuah masalah tersebut, masalah sosial tersebut, dilakukanlah perencanaan sosial supaya mengantisipasi agar masalah tersebut tidak membesar atau bahkan kita bisa mencari solusinya, memecahkan masalah tersebut. Ya, solusinya ini dengan melakukan pembelajaran daring. Di situ kita merencanakan bagaimana metode yang akan kita gunakan, kemudian tentang waktu pembelajarannya yang biasanya kalau kita tatap muka bisa sampai 8 jam ya di sekolah, ini hanya beberapa jam. Biasanya dalam satu pekan kita bisa 2 kali tatap muka. Sekarang dalam pembelajaran metode daring kita hanya 1 kali kesempatan untuk pembelajaran setiap mata pelajaran. Nah, ini maksud poin ketiga. Jadi intinya peran sosiologi dalam bidang perencanaan sosial adalah untuk memahami perkembangan masyarakat, baik di desa maupun di kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Jadi memahami perkembangan masyarakat dimanapun masyarakat itu berada. Dengan adanya sosiologi, kita dapat melakukan perencanaan sosial. Berikutnya, waktunya kalian berlatih. Ini adalah tampilan di UKBM yang akan saya share di grup WA kita, yaitu UKBM semester 1 halaman 6. Di sini kalian diminta untuk melakukan perencanaan sosial. Nah, jadi di sini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang kalian pahami dari gambar tersebut? Nah, ini kalian diminta untuk menjabarkan tentang gambar tersebut. Di situ terlihat gambar ya, sebagai analogi adanya perubahan sosial. Saya ambil di sini, kalau kamu lihat perubahannya dalam bidang pakaiannya. Jadi ini adalah pakaian masyarakat Jawa, khususnya kaum laki-laki, pakaian tradisional. Pada awal mulanya pakaian tradisional suku Jawa bagi laki-laki itu seperti ini. Seiring berkembangnya waktu terjadi perubahan-perubahan. Awalnya terjadi perubahan pada pakaian bagian bawah ya, atau bawahan ya, yang awalnya songket jadi celana, kemudian ini belangkonnya berubah menjadi slayer begitu, dan seterusnya. Kamu lihat di sini dia bertato, kemudian rambutnya yang tadinya ikal jadi lurus karena adanya rebonding yang lagi in waktu itu, kemudian bertato, atributnya juga. Nah, dari sepatunya
Dari fenomena yang saya analogikan di gambar tersebut, kalian diminta untuk melakukan perencanaan sosial, khususnya terkait dengan ya, poin-poin pada perencanaan sosial yang sudah saya jelaskan ya, yaitu perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Nah, kamu sudah dapat menganalisa perubahan ya dari gambar ini. Ini yang akan kamu jawab pada pertanyaan pertama. Perubahan apa? Nah, di sini ditanyakan apa yang kalian pahami dari gambar tersebut. Tentunya perubahan sosial. Tapi perubahan sosial yang seperti apa? Itu yang kamu jabarkan secara lebih spesifik. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perencanaan sosial untuk gejala tersebut? Nah, relevan dengan penjelasannya ini ya. Pada poin pertama, perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Dan poin ketiga, perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Nah, ini dapat kamu jadikan acuan untuk menjawab soal nomor 2. Jadi, kamu analisis dulu. Adanya perubahan pada gambar tersebut itu dapat menyebabkan masalah sosial apa? Nah, itu yang pertama. Kemudian, karena sudah diketahui masalah sosialnya, kamu lakukan perencanaan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Jadi, misalkan kamu menyebutkan 2 masalah sosial. Nah, minimal 2 ya. Jadi, kamu harus menjelaskan cara-cara untuk mengantisipasi masalah sosial tersebut. Keduanya kamu harus jelaskan. Nah, perhatikan ya, dijelaskan bukan disebutkan. Jadi, saya tidak meminta kamu menyebutkan cara-cara untuk mengantisipasi, tapi menjelaskan cara untuk mengantisipasi masalah sosial yang sudah kalian sebutkan itu tadi. Itu tadi fungsi sosiologi dalam bidang perencanaan dan pembangunan sosial. Ternyata fungsi sosiologi sampai di situ juga ya. Apa ada yang dibingungkan atau kesulitan memahaminya? Kita lanjutkan diskusi kita di via WA ya. Saya terima semua pertanyaannya kalian. Nanti kita diskusikan bersama-sama dengan temannya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.